Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoiratunisa. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Terbuka Palembang dengan NIM 05386156, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 praktikum dari mata kuliah Jaringan Komputer menggunakan CMD atau Command Prompt. Oke, yaitu silakan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu terdapat 20 poin ya nantinya. Selanjutnya yaitu laporkan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Video tersebut memuat yaitu yang pertama perkenalan identitas mahasiswa, penjelasan hasil praktik yang telah dilakukan. Oke, langsung saja di sini saya akan menggunakan Command Prompt. Langsung saja. Ini merupakan tampilan awal dari Command Prompt atau disingkat dengan CMD. Oke, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu CD. CD di sini memiliki fungsi yaitu mengubah direktori CMD ke folder lain. Contohnya di sini saya akan membuat CD folder C sales users. Ini kita masukkan CD C sales users. Nah, yang awalnya di sini C users perpustakaan diubah menjadi users saja. Lanjut ke poin nomor 2, yaitu CLC. CLC ini mempunyai fungsi yaitu membersihkan layar Command Prompt dan menghapus semua teks yang ada di layar serta mengembalikan ke keadaan kosong. Kita coba masukkan CLC. Nah, di mana di sini semua teks itu sudah dibersihkan, tidak ada lagi teks, hanya saja users di sini. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu CLC cells tanda tanya, yang dimana memiliki fungsi yaitu menampilkan bantuan atau informasi mengenai perintah CLC, termasuk opsi-opsi yang digunakan bersama perintah tersebut. Oke, kita langsung saja masukkan CLC cells tanda tanya. Nah, oke, ini adalah tampilan dari CLC cells tanda tanya. Lanjut ke poin nomor 4, yaitu dir cells tanda tanya. Dir cells tanda tanya ini memiliki fungsi yaitu menampilkan bantuan untuk dir yang digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori yang saat ini digunakan serta opsi cells menunjukkan informasi tambahan atau parameter yang digunakan dengan perintah dir. Oke, langsung saja kita masukkan dir cells tanda tanya. Nah, kita perbesar dulu. Oke, ini merupakan tampilan dari dir cells tanda tanya, yang dimana dia menampilkan direktori yang digunakan saat ini. Oke, lanjut lagi ke poin yang lain. Di sini saya akan menghapus teks yang ada di sini menggunakan CLC lagi. Ke poin yang kelima, ipconfig memiliki fungsi yaitu menampilkan informasi konfigurasi IP dasar jaringan dari komputer termasuk alamat IP, submax, dan gateway default untuk semua adapter jaringan yang sudah ada. Oke, kita masuk aja langsung di sini yaitu ipconfig. Nah, ini merupakan tampilan dari ipconfig yang dimana tertera juga sudah ada LAN adapter dari wifi-nya juga dan media stats yang juga ada. Oke, kita lanjut ke poin nomor 6 yaitu ipconfig all. Ipconfig cells all di sini memiliki fungsi yaitu menampilkan informasi lengkap mengenai konfigurasi jaringan termasuk detail adaptor jaringan yaitu alamat MAC, DNS, DHCP, dan lain-lain untuk setiap koneksi jaringan yang lagi aktif. Kita langsung saja masukkan yaitu config cells all. Nah, ini adalah tampilan dari ipconfig cells all, tampilan lengkap yang dimana di sini ada adapter local area connection, ada juga LAN adapter wifi-nya lengkap. Oke, lanjut ke poin selanjutnya, yaitu poin selanjutnya ke poin ketujuh. Ipconfig cells tanda tanya ini memiliki fungsi yaitu menampilkan bantuan mengenai ipconfig termasuk mendeskripsikan perintah dan opsi-opsi yang dapat digunakan. Ya, langsung saja kita buat ipconfig tanda tanya ipconfig cells tanda tanya. Nah, ini adalah tampilan dari ipconfig
sales tanda tanya. Oke, benar ya, yaitu termasuk deskripsi perintah dan opsi-opsi yang dapat digunakan. Di sini ada opsi-opsi yang dapat digunakan. Yang tadi ifconfig yaitu melihat informasi, ifconfig sales all yaitu melihat detail dari informasi. Yang ini nantinya yang akan kita bahas selanjutnya. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu poin selanjutnya adalah ifconfig release, yang dimana ifconfig sales release ini mempunyai fungsi yaitu melepaskan rilis alamat IP yang diberikan oleh DHCP server untuk semua adaptor jaringan. Ini akan menghilangkan alamat IP yang ada dan mempersiapkan komputer untuk memperoleh alamat IP yang baru. Oke, langsung saja kita coba. Ifconfig release. Ini adalah mengganti nantinya untuk alamat IP yang baru. Ini merupakan tampilan dari ifconfig sales release. Oke. Ke poin nomor 9, yaitu ifconfig sales renew. Ifconfig sales renew ini memiliki fungsi yaitu meminta alamat IP baru dari DHCP server setelah melakukan rilis alamat IP sebelumnya. Perintah ini akan mencoba untuk mendapatkan alamat IP yang baru. Oke, kita masukkan ifconfig renew. Nah, ini adalah merupakan tampilan dari ifconfig sales renew. Lanjut ke poin ke-10, yaitu ifconfig sales display DNS, yang dimana memiliki fungsi yaitu menampilkan change DNS domain name system yang disimpan oleh komputer. Ini berguna untuk melihat nama domain yang sebelumnya di-resolve ke alamat IP. Kita masukkan ke usernya, yaitu ifconfig sales display DNS. Nah, ini merupakan dari tampilan ifconfig sales DNS-nya. IP configuration, terus ada data Microsoft-nya. Oke, itu tampilan dari ifconfig sales display DNS. Lanjut ke poin berikutnya. Yang ke-11, yaitu ifconfig sales plus DNS. Ifconfig sales plus DNS ini memiliki fungsi yaitu menghapus sense DNS yang ada di komputer. Ini berguna jika ada masalah terkait dengan resolusi nama domain atau untuk memastikan komputer mendapatkan informasi DNS yang terbaru. Oke, langsung saja kita coba. Ifconfig sales plus DNS. Oke, ini adalah tampilan dari ifconfig sales plus DNS, yaitu adalah successfully forces, yang dimana sudah berhasil menghapus dari DNS yang pernah dibuka. Oke, lanjut ke poin selanjutnya, yaitu ifconfig sales registers DNS. Ifconfig sales registers DNS memiliki fungsi yaitu mendaftarkan ulang nama host komputer ke server DNS yang digunakan. Ini biasanya digunakan untuk memperbarui catatan DNS yang terkait dengan komputer di jaringan lokal atau di internet. Oke, kita masukkan ifconfig register DNS. Nah, ini adalah tampilan dari ifconfig sales registers DNS. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu ping, yang dimana ping ini memiliki fungsi yaitu mengirimkan paket ICMP echo request ke alamat IP atau domain untuk memeriksa apakah perangkat atau server tertentu dapat dijangkau dan seberapa cepat responnya. Perintah ini sering digunakan untuk mengecek konektivitas dari jaringan. Masuk ping. Nah, ini merupakan tampilan dari ping. Poin selanjutnya yaitu netstat, yang dimana memiliki fungsi yaitu menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif yang ada pada komputer. Ini mencakup daftar port yang terbuka, status koneksi TCP atau IP, dan informasi lainnya terkait jaringan. Oke, kita masukkan. Ini merupakan tampilan dari netstat ya. Oke, lanjut ke poin selanjutnya. Ke poin 15, yaitu tracker, memiliki fungsi yaitu menunjukkan jalur atau route yang dimana
dilalui paket data menuju tujuan di jaringan, misalnya alamat IP dan domain. Track record ini mengidentifikasi setiap hop atau titik perantara di setiap jalur koneksi. Oke, langsung saja kita coba. Kita hapus dulu. Itu kan track. Nah, ini adalah tampilan dari tracker, yaitu untuk melacak jalur dari jaringan koneksinya. Oke, lanjut ke poin nomor 16, yaitu path-ping. Path-ping ini dimana memiliki fungsi yaitu kombinasi dari perintah ping dan tracker, yang dimana path-ping ini mengirimkan paket ke jalur tertentu, mengukur waktu respon, dan kemudian memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai setiap hop dalam route tersebut, termasuk kehilangan paket. Ini adalah tampilan dari path-ping. Oke, langsung saja. NS lookup ini memiliki fungsi yang digunakan untuk melakukan pencarian di NS. Dengan perintah ini, Anda dapat bisa mencari alamat IP yang terkait dengan nama domain atau mencari nama domain yang terkait dengan alamat IP tersebut. Oke, langsung saja kita coba NS lookup. Nah, di sini default server dari unknown. Kita langsung saja kode ini ya, 8.8. Ini merupakan kode dari Google. Nah, ini adalah nama DNS Google ya. Oke. Itu lanjut ke poin selanjutnya, yaitu nets, yang dimiliki fungsi yaitu utility baris perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasi dan memecahkan masalah pada berbagai peraturan jaringan di Windows. Berarti Anda dapat menggunakannya untuk mengkonfigurasi firewall, pengaturan IP dan banyak pengaturan jaringan lainnya. Langsung masuk saja nets. Ini ini merupakan tampilan dari nets. Di sini kita bisa masukkan nantinya apa yang akan kita cari, masalah apa yang akan kita cari. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya yaitu poin ke-19, yaitu rute. Di sini memiliki fungsi yaitu menampilkan atau mengkonfigurasi tabel routing di sistem operasi. Tabel routing adalah daftar aturan yang digunakan oleh sistem untuk memutuskan rute mana yang akan digunakan untuk mengirimkan paket jaringan. Kita masukkan rute. Nah, ini merupakan tampilan dari rute. Oke, lanjut. 20 yaitu net, yang dimana net ini memiliki fungsi yaitu merupakan perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan. Beberapa sub perintah yang sering digunakan dengan net termasuk net use untuk menggabungkan drive jaringan, net user untuk mengelola akun pengguna, net share untuk berbagi folder, dan lain-lain. Oke, kita coba. Kita hapus dulu CLC, kita masukkan net. Nah, ini adalah tampilan dari net. Count computer config continue file group help local group dan lain-lain. Oke, sekian praktik tugas 2 jaringan komputer saya. Sekiranya banyak kesalahan dalam proses praktikum tugas 2 ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.